Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Septiadi Sebian, mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah manajemen keuangan, yaitu mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu pengertian pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan itu adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek pengumpulan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dalam indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Ini merupakan prestasi yang dicapai perusahaan pada periode tertentu yang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Apa sih kegunaan pengukuran kinerja keuangan? Jadi di sini ada 4 kegunaan pengukuran kinerja keuangan. Pertama yaitu tingkat likuiditas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui tingkat solvabilitas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka menengah. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui tingkat rentabilitas. Ini sering juga disebut dengan profitabilitas, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengetahui tingkat stabilitas. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan melakukan usahanya dengan stabil, diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban-beban atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya. Selanjutnya ini metode pertama pengukuran kinerja keuangan yaitu adalah rasio keuangan. Jadi ini meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, serta rasio profitabilitas. Rasio likuiditas itu menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh pada tempo. Jadi indikator yang digunakan di sini ada 3. Yang pertama yaitu current ratio. Ini menunjukkan nilai kekayaan lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi rumus yang dapat digunakan yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Kemudian yang kedua yaitu quick ratio. Ini merupakan perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Jadi rumus yang digunakan yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Kemudian yang terakhir yaitu adalah cash ratio. Ini merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan, dan efek yang dapat segera diruangkan yaitu dengan membandingkan antara uang kas yang ada pada perusahaan dengan hutang lancar. Jadi rumusnya yaitu kas dikurang efek dibagi dengan hutang lancar dikali 100%. Jadi ini merupakan kriteria dari perhitungan rasio tadi. Jadi pada rasio lancar itu ada pada angka 200 sampai 250 dia memiliki kriteria baik. Pada 175 sampai 200 dia memiliki kriteria baik. Pada 150 sampai dengan 175 ke bawah itu dia kurang baik. Dan pada rasio cepat dan rasio kas akan dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Jadi ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang maupun kewajiban-kewajibannya yang apabila perusahaan dilikuidasi. Jadi itu ada 2, yaitu rasio hutang yang merupakan rasio yang mengukur berapa persen sih aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Jadi rumus yang dapat digunakan yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua yaitu total debt to equity ratio. Ini merupakan perbandingan dari total hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Artinya bagian dari setiap rupiah modal sendiri itu dijadikan jaminan untuk keseluruhan hutang perusahaan.
Jadi rumus yang dapat digunakan yaitu total hutang dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Selanjutnya di sini kriterianya dari perhitungan tadi. Jadi pada rasio hutang atas aktiva memiliki jika memiliki angka 40%, maka dia memiliki kriteria yang sangat baik. Kemudian apabila dia memiliki nilai lebih kecil 40% sampai dengan 50%, dia memiliki kriteria yang baik. Kemudian pada nilai lebih kecil daripada 50% sampai dengan 60%, dia memiliki kriteria yang kurang baik. Kemudian pada rasio hutang atas modal, dia jika nilainya 70%, maka dia memiliki nilai kriteria yang sangat baik. Jika dia memiliki nilai 70 sampai 100%, dia memiliki kriteria nilai yang baik. Kemudian pada nilai 100 sampai 150%, dia memiliki kriteria yang kurang baik. Kemudian rasio keuangan profitabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya. Jadi yang ada 3. Jadi sini terdapat beberapa, yaitu yang pertama rasio margin laba kotor atau gross profit margin. Ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau dividen. Jadi rumusnya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Kemudian rasio margin laba bersih atau gross net profit. Ini digunakan untuk menghitung berapa persen keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Jadi rumusnya itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih dikali dengan 100%. Kemudian ada return of investment. Ini mengukur pengembalian atas total aktiva setelah bunga dan pajak. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Kemudian ada yang keempat, return of equity. Itu digunakan untuk mengukur banyaknya keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Jadi rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Kemudian ada yang terakhir, return of asset atau ROA. Ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba perusahaan dengan aktiva yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. ROA ini dihitung dengan membagi laba usaha dengan total aktiva. Jadi rumusnya yaitu laba usaha dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Jadi ini merupakan kriteria dari perhitungan nilai tadi pada return of asset, net profit margin, return of equity, serta gross profit margin. Kemudian metode pengumpulan kinerja keuangan selanjutnya adalah economic value added atau EVA. Jadi konsep ini merupakan pengumpulan kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah ekonomis suatu perusahaan yang memperhitungkan biaya modal terhadap hutang atau weighted average cost of capital atau WACC atas investasi yang ditanam. Pengukuran ini dilakukan dengan menghitung laba operasi setelah pajak. Yang dikurangi dengan biaya modal dari nilai buku modal yang diinvestasikan atau economic book value of equity. Jadi rumus yang dapat digunakan yaitu FY itu sama dengan 4 dikurang kapital dikali dengan C. Kemudian pada penilaian FA dapat dinyatakannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika nilainya positif, itu menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis yang lebih setelah perusahaan membayar semua kewajiban pada para penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Kemudian jika nilainya 0, menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Kemudian yang ketiga, jika nilainya negatif, menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban kepada para penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Kemudian ada metode financial value added atau FVH.
Ini merupakan pengukuran kinerja perusahaan yang mengukur nilai tambah finansial suatu perusahaan yang mempertimbangkan kontribusi fixed asset dalam menghasilkan keuntungan bersih perusahaan. Jadi rumusnya yaitu NOPAT dikurangi dengan PD dikurang dengan DP. Jadi di mana NOPAT itu adalah net operating profit after tax pada periode T, kemudian ED itu merupakan ekuivalen depresiasi pada periode T, kemudian DP itu merupakan depresiasi pada periode T. Selanjutnya sini terdapat 3 kriterianya. Nilai yang positif menunjukkan manajemen telah berhasil memberikan nilai tambah finansial bagi perusahaan. Kemudian jika nilainya nol, menunjukkan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah maupun pengurangan finansial karena keuntungan bersih pada perusahaan dan penyusutan telah habis. Kemudian jika nilai negatif menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah finansial bagi perusahaan atau keuntungan bersih perusahaan tidak mampu menutupi ekuivalen depresiasi. Kemudian ada refine economic value added. Jadi ini konsep ini memakai komponen seperti perhitungan EVA, namun dibedakan dengan memperlakukan modal. Jadi EVA memakai nilai buku ekonomi, sedangkan REVA menggunakan nilai pasar barang usaha karena dianggap lebih mencerminkan kekayaan pemegang saham daripada nilai buku ekonomi. Jadi rumus yang dapat digunakan yaitu REVA T dengan NOPAT T dikurang MVT kurang 1 dikali dengan KW, di mana REVA T itu merupakan refine economic value added pada periode T, kemudian NOPAT T merupakan net operating profit after tax pada periode T, MVT dikurang 1 merupakan nilai pasar dari barang usaha pada periode T dikurang 1, kemudian KW merupakan biaya kapital yang merupakan biaya bunga pinjaman dan biaya ekuitas dan dihitung secara rata-rata tertimbang. Jadi pada nilai positif itu menunjukkan jadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan atau ada nilai ekonomis yang lebih setelah perusahaan membayarkan semua kewajiban pada para penyandang dana baik kreditur maupun pemegang saham. Kemudian jika nilainya 0, itu berarti menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah maupun pengurangan ekonomis karena laba telah habis digunakan untuk membayarkan kewajiban pada penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Kemudian jika nilainya negatif, itu menunjukkan tidak terjadi proses nilai tambah ekonomis bagi perusahaan karena perusahaan tidak mampu membayarkan kewajiban pada para penyandang dana, baik kreditur maupun pemegang saham. Selanjutnya ada metode market value added atau MVA. Ini merupakan hasil kumulatif dari kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupun diantisipasi akan dilakukan. Jadi rumus yang dapat digunakan yaitu MVAT sama dengan SPT dikurang MVST dikali dengan OST. Jadi di mana MVAT ini merupakan market value added pada periode T, SPT merupakan stock price pada periode T, FPST merupakan equity per share pada periode T, OST merupakan outstanding share pada periode T. Jadi jika nilainya positif, itu menunjukkan manajemen telah berhasil memberikan nilai tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atau saham yang diterbitkan pada perusahaan. Kemudian jika nilainya 0, menunjukkan manajemen tidak berhasil memberikan nilai tambah maupun pengurangan nilai melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pada saham karena harga saham di pasar sama dengan nilai buku. Kemudian jika nilainya negatif menunjukkan manajemen tidak mampu memberikan nilai tambah melalui pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar atas saham yang diterbitkan atas harga saham di pasar, di mana harga saham di pasar itu di bawah dari nilai buku. Kemudian sini ada contoh perhitungannya. Di sini ada laporan keuangan pada PD Asing Semarang. Di sini ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal serta neraca. Jadi pada rasio likuiditasnya dari laporan yang tadi dapatkan
nilai rasio lancarnya itu 2,56, di mana berdasarkan kriteria yang tadi pada slide sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kriteria yang sangat baik pada rasio lancar. Kemudian pada rasio cepat juga memiliki kriteria yang sangat baik, yaitu dengan nilai 1,37. Kemudian pada rasio kas juga memiliki nilai kriteria yang baik, yaitu pada nilai 0,56. Selanjutnya pada rasio solvabilitas, pada rasio hutang atas aktiva ini memiliki nilai 0,29 serta memiliki kriteria yang sangat baik. Kemudian pada rasio hutang atas modal itu memiliki nilai 0,42 sehingga memiliki kriteria yang sangat baik. Kemudian pada rasio profitabilitas ini pada net profit margin didapatkan nilainya itu yaitu 0,15, sehingga di sini didapatkan kriteria yaitu memiliki kriteria yang baik. Kemudian pada return of asset di sini memiliki nilai 0,35 hingga memiliki kriteria yang sangat baik. Kemudian pada nilai gross profit margin didapatkan nilai 0,32 sehingga memiliki kriteria gross profit margin yang baik. Kemudian pada return of equity di sini didapatkan nilai 0,39 sehingga nilai tersebut nilai return of equity-nya itu adalah sangat baik. Kemudian di sini ada contoh perhitungan untuk perhitungan EVA. Jadi di sini ada kasus pada PT Astra Agro Lestari tahun 2002 memiliki laba bersih setelah pajak sebesar dapat dilihat ya 500 miliar 47 406 juta dengan besarnya pajak sebesar yaitu 165 miliar 519 juta. Yang pertama kita menghitung nilai nopat. Jadi nopat ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus laba di usaha dikurangi dengan beban pajak. Jadi didapatkan nilai yaitu 422 miliar 806 juta. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung invested capital. Jadi pada Astra Agro Lestari Tbk pada tahun 2002 memiliki total hutang dan ekuitas sebesar 2 triliun 611 miliar 661 juta serta pinjaman jangka pendek tanpa bunga yaitu dengan nilai 96 miliar 493 juta. Jadi pada nilai invested capital pendek tanpa bunga dapat dihitung dengan menggunakan rumus total hutang dan ekuitas dikurangi dengan hutang jangka. Jadi dapatkan nilai yaitu 2 triliun 515 miliar 168 juta. Selanjutnya langkahnya adalah menghitung nilai WACC. Jadi pada PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2002 memiliki biaya hutang sebesar 1 triliun 304 miliar 725 juta dan proporsi hutang sebesar 49,96% serta memiliki biaya ekuitas sebesar 1 triliun 306 miliar 936 juta dan proporsi ekuitas sebesar 50,04%. Jadi dengan asumsi cost of debt, cost of equity dan pajak perusahaan sudah diketahui yaitu 12,08%, 17,56% serta 68,51%. Dari data di atas untuk tahun 2002 pada PT Astra Agro Lestari Tbk perhitungan WACC yaitu didapatkan nilai 10,69%. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan menghitung capital charge. Jadi pada PT Astra Agro Lestari Tbk ini tahun 2002 memiliki nilai invested capital sebesar 2 triliun 515 miliar 168 juta dengan nilai WACC 10,69%. Jadi didapatkan nilai capital charge yaitu 268 triliun 825 miliar 741 juta 221,25. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung EVA. Jadi dari perhitungan sebelumnya diketahui bahwa nilai nopat pada PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 2002 yaitu 422
miliar 287 juta. Jadi didapatkan nilai EVA sebesar 153 miliar 461 juta 258.778,75. Jadi dikarenakan nilai EVA itu positif, ini menunjukkan bahwa nilai EVA perusahaan berhasil menetapkan nilai trade value bagi pemilik modal. Jadi analisisnya pada EVA yang positif menandakan bahwa tingkat pengembalian yang dihasilkan oleh perusahaan melebihi biaya modal atau tingkat pengembalian yang diterima oleh investor atas investasi yang dilakukannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal. Hal ini sejalan dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Sebaliknya, EVA yang negatif menandakan bahwa nilai perusahaan berkurang sebagai akibat pengembalian yang dituntut oleh investor. Adapun EVA yang negatif disebabkan karena biaya yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan modal yang terukur dengan capital charge lebih besar dibandingkan dengan nilai nominal yang diperoleh perusahaan. Penyebab lainnya yaitu karena perusahaan pada tahun tersebut tidak mampu menghasilkan laba atau mengalami kerugian, sehingga nilai nominal menjadi negatif. Terlihat dari contoh kasus di atas bahwa nilai EVA itu bernilai negatif. Ini menunjukkan perusahaan mampu menciptakan nilai bagi pemilik modal atau investor. Sekian penjelasan materi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi serta penyampaian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.